Halo, selamat siang sahabat Bali Seruti. Kembali lagi dengan saya Panca di Bincang-Bincang Bali Seruti. Dan hari ini saya lagi ada di gedung DPRD Provinsi Bali untuk menghadiri rapat rancangan Perda Bali terkait disabilitas. Dan hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Leni selaku Ketua HWDI Bali. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah Ya. baik dan selalu sehat ya Bu ya. Iya. Nah kita kan tadi sudah menyaksikan bersama ya rapat terkait rancangan Perda ini. Jadi dari perspektif Ibu, gimana sih proses rancangan Perda ini dan juga terkait nilai apa sih sebenarnya harus dimuat di dalam Perda ini? Mungkin inklusivitas kah, diskriminasi kah, dan aksesibilitas. Oke. Terima kasih. Sebelum saya jawab semua, mungkin saya akan cerita lebih awal bagaimana proses dari Perda Disabilitas terbaru ya. Karena kita sebelumnya sudah memiliki Perda Disabilitas nomor 9 tahun 2015. Tapi perlu diketahui hadirnya Perda nomor 9 tahun 2015 itu lebih awal setahun setelah lahirnya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Dan hari ini syukurnya kita diundang untuk bisa didengar masukannya apa-apa saja yang kurang masuk atau dimuat dalam naskah akademik yang dilakukan oleh Biro Hukum dari Dewan. Tadi sudah disampaikan sih dari teman-teman juga ada yang belum kiranya atau perlu dimasukkan lagi terkait dengan data, terkait dengan KDD, terkait dengan aksesibilitas, terkait dengan infrastruktur dan terkait juga pelayanan publik untuk sumber daya manusianya yang memahami berinteraksi beretika dengan ragam disabilitas. Nah, menurut Ibu selaku Ketua HWD ini, ada nggak poin-poinnya sebenarnya tuh urgensi, penting banget untuk dibahas, tapi belum masuk nih ke Raperda terkait disabilitas ini? Nah, tadi ada poin yang saya lihat adalah satu pelayanan publik. Pelayanan publik hanya mendorong, istilahkan mendorong untuk penyelenggaraan pelatihan, tetapi tidak mendorong pelatihan itu untuk kebutuhan ragam disabilitas berinteraksi beretika. Berinteraksi beretika adalah kalau kita lihat dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu ada 4 ragam disabilitas yang harus dipahami dan yang dikenal oleh masyarakat adalah disabilitas sensorik, fisik, intelektual, dan mental. Sensorik itu ada 2, ada tuli dan penglihatan, netra. Nah, ini menjadi 5 kebutuhan jadinya. 5 kebutuhan untuk mengetahui apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh disabilitas ini bisa mandiri. Kalau kita lihat pelayanan publik itu yang paling urgent ya. Ada garda depan, satpam atau security atau front office yang paham dengan berinteraksi dengan ragam disabilitas. Di saat dia masuk dia sudah tahu, oh dia pakai tongkat putih nih, oh berarti dia netra. Apa yang harus dilakukan? Interaksi awal apa yang dilakukan? Dengan menyapa, menyentuh, apa yang bisa saya bantu, itu adalah salah satu cara. Bukan berarti menganggap disabilitas dengan tongkat baru dilihat, memang niatnya baik, membantu, tetapi justru menarik dia. Ini pertanyaan terakhir, sekiranya ada nggak harapan Ibu terkait Perda ini tuh, rancangan Perda ini tuh perubahan apa yang diharapkan, dan juga bagaimana Ibu mengharapkan masyarakat Bali ini bisa mendukung gitu program inklusivitas ini, termasuk juga untuk penyandang disabilitas. Oke. Yang saya harapkan nanti Perda ini ya, kalau saat ini di Ketok Palu tidak hanya sekedar dokumen ya, tetapi implementasinya kami rasakan. Itu yang penting. Hal yang paling mendasar, jika itu dikata wajib sudah memfasilitasi menjadi wajib, itu didorong dengan adanya peraturan gubernur nanti turunannya, otomatis bisa mendorong infrastruktur yang aksesibel. Itu sangat memiliki arti yang besar bagi kami, karena kami tahu infrastruktur itu bukan sesuatu yang murah ya, penganggaran yang cukup besar. Tapi jika itu bisa dilakukan oleh pemerintah, kami yakin teman-teman disabilitas yang akan merasakan implementasinya nanti bisa untuk mandiri. Tapi ada catatannya di sini, jika itu akan dilaksanakan, kita harap disabilitas dilibatkan dari perencanaan. Itu harus dilibatkan perencanaan dalam pembangunan yang juga, dan akhirnya dalam monetnya juga harus tetap dilibatkan. Karena apa? Karena mereka yang akan merasakan dampaknya. Itu yang ingin kita tekankan. Jadi bukan sesuatu yang menjadi capaiannya Dewan bahwa ini udah ada perda, tetapi pemerintahnya juga menjadi suatu dasar untuk setiap kebijakan-kebijakan yang pro dengan hak-hak disabilitas. Sahabat Bali Seruti, itu dia bincang-bincang kita hari ini, dan
Kita semua ini benar-benar berharap ya semoga Bali ini bisa menjadi provinsi yang benar-benar inklusif, bukan hanya lewat wacana, tapi juga sistem, kebijakan, serta kegiatan kita sehari-hari. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Leni atas waktunya. Semangat terus untuk mengaspirasikan dan kapan-kapan kita ngobrol lagi.